Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat datang dalam acara Silaturahmi Merdeka Belajar atau SMB yang berada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan secara langsung lewat kanal YouTube Kemendikbud RI di sore yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Dian Vita Nugrahaini yang akan memoderasi SMB hari ini dengan tema harmoni dan patriotisme melalui Gita Bahana Nusantara. Acara ini akan dibagi ke dalam 3 segmen. Sahabat Dikbud dapat bertanya langsung kepada narasumber pada segmen terakhir. Sebelum kita memulai gelar bicara ini, izinkan saya menjelaskan tentang tema diskusi hari ini. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan di Kepulauan Nusantara ini. Hal ini mengartikan keragaman bentuk simbol budaya dan adat istiadat antar suku bangsa yang ada. Heterogenitas kekayaan budaya Indonesia tersebut selama ini terekatkan lewat konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep inilah yang mendasari sebuah kesadaran mengenai nasionalisme kebangsaan Indonesia. Hal ini dijembatani, disatukan, dan diejawantahkan melalui musik. Musik telah berperan besar dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Sejak masa Perang Kemerdekaan, lagu-lagu revolusi seperti Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, hingga Hari Merdeka menjadi pengobar semangat perjuangan. Musik menjadi media ekspresi dan representasi dari nilai-nilai budaya bangsa dalam struktur budaya masyarakat. Dalam upaya peningkatan pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda melalui ekspresi seni musik dalam sebuah wahana artistik pementasan seni budaya bangsa tingkat nasional, maka dibentuklah GBN. GBN merupakan sebuah tim paduan suara dan orkestra yang terdiri dari generasi muda berbakat perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka adalah pemuda-pemudi berusia 16 hingga 23 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia. GBN menjadi wadah bagi anak muda berkreasi, menyalurkan bakat dan potensi di bidang musik, serta memperlihatkan di acara yang sangat penting, yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Disatukan setelah melalui serangkaian tahap audisi yang melibatkan para penyeleksi yang berkomitmen di bidangnya. Anggota terpilih akan dikarantina bersama untuk berlatih setiap hari dan diberi pembekalan berbagai materi selama karantina. Tahapan pemusatan latihan ini tidak hanya melatih kemampuan teknik dalam bentuk paduan suara atau orkestra, tapi juga mendalami tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu. Semboyan nasionalisme yang dipelajari sejak dulu sebagai pengemban tugas negara, GBN membuat anak-anak muda seluruh Indonesia bisa belajar banyak kualitas nilai-nilai positif, mulai dari kemandirian, kebersamaan, gotong royong, integritas, menghormati perbedaan dan keberagaman, serta kecintaan terhadap tanah air. Untuk membahas lebih mendalam mengenai tema tersebut, lebih lanjut kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir di webinar ini. Narasumbernya ada 4 yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Ibu Irini Dewi Wanti, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Mbak Dian. Juga hadir bersama kita ada Bapak Purwacaraka selaku Pembina Gita Bahana Nusantara 2024. Selamat sore Kang Purwa. Terus yang ketiga juga ada Mas Eki Satria, konduktor dari Gita Bahana Nusantara 2024. Dan yang terakhir Kak Britney Kimberly, peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara 2024. Selamat sore Mas Eki dan Mbak Britney. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelum kita mulai, kami mengingatkan untuk sahabat Bud yang ingin bertanya,
bisa langsung menanyakan di kolom komentar dengan format nama, dan pertanyaannya ditujukan ke narasumber siapa, tuliskan namanya. Nanti pada segmen ketiga akan dijawab langsung oleh narasumber bagi pertanyaan yang terpilih. Untuk sertifikat akan dilampirkan link bisa diisi oleh para peserta pada segmen 3. Linknya akan dipin pada kolom komentar. Baiklah sahabat Dikbud, langsung saja kita masuk pada segmen 1. Untuk mengawali segmen 1 ini, saya akan bertanya kepada Ibu Irini Dewi Wanti, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek. Kepada Ibu, ini pertama kali dilaksanakan dan seperti apa sih Bu perkembangan pembentukannya? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kalau dari latar belakang Gita Bahana Nusantara ini adalah sebenarnya dilaksanakan atau dibentuk sejak tahun 2003. Berawal dari gagasan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi Bu Megawati waktu itu menginginkan penampilan paduan suara dan orkestra nasional yang terdiri dari anak-anak muda agar tujuannya itu agar tumbuh rasa nasionalisme serta semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi perkembangannya Gita Bahana ini kalau awalnya itu ya kumpulan dari anak-anak muda yang berlatih vokal bersama dan juga dengan orkestra gitu untuk tampil di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan gitu. Jadi mereka itu pada akhirnya bukan hanya anak-anak yang memiliki bakat gitu dan bisa bernyanyi aja gitu, tetapi juga menjadi pada perkembangannya bahwa GBN ini menjadi salah satu sarana yang efektif dalam menyaring talenta-talenta terbaik di bidang seni suara dan musik. Karena peserta dari Gita Bahana Nusantara ini harus melalui seleksi yang ketat di daerah-daerah dengan jumlah peserta dari tahun ke tahun yang mengikuti seleksi ini semakin meningkat jumlah peminatnya, yang pada akhirnya para juri harus bekerja keras ya untuk memutuskan 4 orang peserta dari tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, oleh para juri para juri ini baik juri di nasional maupun yang ada dari daerah. Nah, kemudian proses dari Gita Bahana Nusantara ini juga dilakukan secara berjenjang sebenarnya di 38 provinsi ya, mulai dari tingkat kabupaten, kota sampai dengan provinsi hingga tingkat nasional. Nah, kemudian melalui sistem yang terstruktur ini, Gita Bahana Nusantara memastikan bahwa para anggota yang terpilih memang memiliki kualitas unggul layak untuk mewakili daerahnya di tingkat nasional. Nah, kemudian awalnya GBN itu hanya bisa disaksikan di gedung DPR MPR saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPRD RI, serta pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Istana Negara. Nah, namun berikutnya 2 tahun belakangan ini GBN ini sudah tampil lebih luas lagi jangkauannya dengan tampil di ruang publik. Kemudian juga kalau dulunya mungkin masyarakat ingin menonton Gita Bahana Nusantara itu paling awal-awalnya itu tayang di TVRI, tapi kemudian juga dengan maraknya televisi-televisi nasional ya, itu juga menayangkan HUT RI
itu juga menampilkan puncak peringatan HUT RI di Istana Negara. Tapi gitu pada perkembangannya tentu juga karena pesatnya teknologi digital, maka Gita Bahana Nusantara ini juga bisa disaksikan melalui kanal media sosial baik di Kemendikbudristek atau Indonesia TV. Dan seperti pada konser ruang publik di tanggal 10 Agustus 2024 yang lalu, Gita Bahana Nusantara Orkestra GBN ini tahun 2024 tampil di Taman Fathahillah, Kota Tua Jakarta, menghibur masyarakat sekitar Kota Jakarta, dan juga bisa disaksikan dengan jutaan mata melalui kanal media sosial. Jadi itu perkembangannya, Mbak Dian, mulai dari ide-ide dari Presiden kelima sampai dengan tentu perkembangannya pada saat ini banyak masukan-masukan dari berbagai pihak sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, pemajuan-pemajuan di dalam tim orkestra Gita Bahana Nusantara ini. Demikian. Wah, ternyata panjang ya Bu ya perjalanannya GBN ini. Oke, baik Bu, saya geser dulu ke Kang Purwa. Pertanyaan berikutnya buat Kang Purwa nih. Pembina GBN tahun 2024 ya Kang Purwa ya? Iya. Terus saya mau tanya Kang, dalam memperingati HUT RI ini pastinya GBN melakukan audisi untuk memilih para generasi muda yang terampil, yang untuk tampil ya ke depan besok nih. Bisa dijelaskan nggak bagaimana tahapan seleksinya di GBN, Kang? Mangga. Ya, jadi kita bagi dua. Pertama adalah anak orkestra yang memainkan instrumen musik, dan yang kedua, part 2-nya adalah yang di paduan suara. Nah, yang di paduan suara memang bisa dilakukan berjenjang dari tingkat yang serendah-rendahnya, maksudnya apakah itu kota atau provinsi ya. Nah, karena satu provinsi itu harus mengirimkan 4 orang ya, terdiri dari sopran, suara sopran, alto, tenor, dan bass. Seperti biasa untuk meningkatkan kualitas seleksi dan meyakinkan orang terhadap hasil dari seleksi tersebut, kami juga memerlukan melakukan seleksinya dengan mengirimkan juri pusat ya ke daerah-daerah di 33 provinsi dari 38 provinsi yang ada hasil pemekaran. Nah, kemudian kita kumpulkan semuanya dan seleksi itu menjadikan sekarang sebanyak 33 kali 4 ya, 132 orang yang memainkan alat paduan suara, dan yang bagian yang pertama adalah untuk yang instrumen. Nah, yang instrumen kita bagi di 2 tempat seleksi, yaitu di Jakarta dan di Jogja. Jadi silakan memilih dari wilayah barat mungkin bisa ke Jakarta, atau yang wilayah timur bisa ke Yogyakarta. Kita memilih 70 pemain semuanya, termasuk seluruh keperluan instrumen etnik yang kita perlukan untuk membangun komposisi musik yang kita perlukan pada 2024. Dari violin, viola, atau mungkin lebih gampangnya ada instrumen gesek, instrumen tiup, instrumen pukul, juga ada gitar bass, gitar elektrik, piano, semuanya, perkusi, lengkap, orkestral, dan lain-lain. Jadi kita gabungkan dalam satu tim utuh ya, yang beranggotakan hampir 200 orang yang ya, kita set, dan sebenarnya setiap tahunnya jumlahnya tetap ya, kecuali kalau ada pemekaran provinsi, provinsinya bertambah. Tapi mungkin karena pemekaran provinsi juga jaraknya pendek kepada pelaksanaan audisi Gita Bahana Nusantara di lapangan atau di provinsi, maka ada beberapa provinsi yang mungkin tidak siap, dan kita melakukan di 33 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia sekarang.
Saya kira itu yang saya bisa ceritakan mengenai tahap seleksi atau penyaringan dari anak-anak Gita Bahana Nusantara yang sekarang eksis atau ada di tim 2024. Demikian. Waduh, ternyata keren banget ini seleksinya, Kang. Memfasilitasi ya, bisa dari ujung timur sama ujung barat gitu. Pokoknya eh, demi untuk mencari bibit-bibit terbaik ya, asik. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Eki Satria, konduktor dari Gita Bahana Nusantara 2024. Bisakah Mas Eki menjelaskan tentang berbagai elemen musik dan budaya Nusantara yang akan diangkat dalam acara kali ini? Silakan Kang Eki. Terima kasih. Dalam beberapa komposisi musik yang akan dibawakan, terdapat medley Nusantara, ya, memainkan musik-musik tradisional yang sudah diaransemen oleh Bapak Upacaraka. Jadi satu kesatuan dalam bentuk simfoni yang sangat luar biasa. Di dalamnya juga tidak hanya musik orkestra itu sendiri ya, tapi juga berkolaborasi dengan beberapa instrumen etnik dari negara kita. Ada tehian Betawi, adalah rebab dari Betawi, lalu talempong, ada juga sate dari Kalimantan. Bahkan kita ada kendang, kita ada 3, ada Sunda, Bali, dan Jawa. Ada juga alat tradisi Melayu, alat adatnya itu namanya babano. Juga ada rebana dan kentongan. Semua dipadukan menjadi satu sehingga menjadi satu bunyi-bunyian simfoni yang tidak banyak terjadi, tentu hanya terjadi di sering dilaksanakan di Gita Bahana, kecepatan jadi terlalu baik. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, makasih. Kayaknya ini akan keren banget nih besok nih. Seperti apanya. Jadi penasaran. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Kak Britney Kimberly ya, sebagai peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara. Gimana pendapat dari Mbak Britney tentang pagelaran audisi Gita Bahana Nusantaranya, Kak? Silakan. Thank you. Pendapat dari aku tentang pergerakan Gita Bahana ini yang pasti keren banget. Terus juga aku ngerasa bahwa Gita Bahana tuh bisa jadi satu wadah yang menampung kita anak-anak di Indonesia buat lebih bisa lagi gitu buat nunjukin bakat-bakat kita masing-masing, baik itu di paduan suara ataupun di orkestra. Terus juga menurut aku Gita Bahana ini juga termasuk salah satu audisi yang sangat ketat karena di audisinya itu kebetulan aku di audisi sama Pak Purwacaraka di Bandung, Jawa Barat. Nah, itu kita bukan cuma nyanyi doang, tapi juga kita dites prima vistasnya ataupun kayak baca not balok dan not angkanya juga. Jadi itu adalah salah satu penilaian yang penting banget 50-50. Jadi bukan cuma gimana sih suaranya bagus doang, tapi kita juga harus bisa baca not. Nah, itu salah satu yang paling menantang. Terus juga di Gita Bahana ini pas aku udah ikut ternyata banyak banget hal-hal yang aku dapetin. Terus juga mulai dari ketemu sama teman-teman baru, terus juga banyak belajar sih tentang paduan suara, dan yang pasti bisa ketemu sama banyak orang, sama orang-orang hebat juga. Jadi menurut aku Gita Bahana ini salah satu hal yang keren banget sih bisa ada di Indonesia ini, apalagi bisa ditampilin di Hari Kemerdekaan Indonesia. Keren Gitu sih, banget Kak. sih, Kak. Ya ampun. Aku bangga banget loh ada anak-anak muda kayak Kak Britney, Kak Amin, Eki. makasih. Keren banget nih. Sekarang kita kembali lagi ke Bu Irini. Bu, kira-kira apa sih peran yang dimainkan oleh generasi muda dalam pelestarian serta pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Nusantara, khususnya melalui GBN ini? Berbicara tentang GBN, sebenarnya GBN ini lebih dari sekedar tampil pada upacara 17 Agustus di Istana Negara, tapi juga diakui sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Nusantara. Di dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, melalui GBN, misalnya dibutuhkan kreativitas dalam bermusik, kemudian mampu mengkolaborasikan antara musik orkestra dengan alat-alat musik tradisional seperti tadi Mas Eki juga sudah menyampaikan. Kemudian
teman-teman paduan suara ini juga mampu membawakan lagu-lagu dengan mengintegrasikan ke dalam musik yang menarik dari aransemen baru oleh para musisi. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa gitu, karena mereka itu ibaratnya mungkin punya talenta-talenta yang memang sudah ada gitu, sudah terlatih, tetapi ketika bergabung di dalam GBN ini harus bisa menyesuaikan gitu. Nah, setiap tahun kita tumbuh kembangkan talenta muda di bidang musik dengan menemukan konduktor orkestra seperti Mas Eki dan juga di vokal ya Mbak Britney misalnya. Nah, GBN ini juga menyatukan anak-anak muda Indonesia dalam harmoni keberagaman dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ini dapat meningkatkan rasa saling menghormati keberagaman itu. Jadi mereka juga bisa saling sharing dan juga praktek terhadap kebudayaannya masing-masing, karena mereka ini kan selama 1 bulan berinteraksi dalam pemusatan latihan sebelum nantinya tampil di puncak peringatan HUT RI di Istana Negara. Nah, jadi akhirnya anak-anak muda ini memadukan suara dan nada-nada yang indah yang kalau saya katakan sebagai sebuah ketegasan terhadap rasa cinta tanah air dari mereka. Nah, maka saya pikir sangat jelas ya bahwa program dari Gita Bahana Nusantara ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga dan melestarikan seni budaya di Indonesia. Terima kasih. Oke Bu, baik. Selanjutnya balik lagi juga ke Kang Purwa. Gimana sih persiapan dan cara pelaksanaan akan GBN yang akan dilakukan GBN pada HUT RI nanti ini Kang? Tinggal berapa hari lagi nih? Silakan Kang. Ya sebetulnya dalam hitungan jam ya, karena besok anak-anak jam 8 udah ready ya di lapangan. Dan kami juga baru saja menyelesaikan general rehearsal barusan ya. Jadi kami sih seperti biasa melakukan pemusatan latihan di Kinasih di Depok, karena dengan melakukan pemusatan latihan kita bisa melakukan sebuah proses pelatihan yang sangat intensif dengan disiplin yang sangat ketat. Dan saya bangga dengan anak-anak yang kita kumpulkan di sini karena memang mereka juga mempunyai jiwa-jiwa yang besar, pejuang dan berdisiplin tinggi ya untuk ini. Dan saya melihat progresnya juga cukup cepat untuk menyiapkan 17 lagu di dalam kurun waktu yang cukup singkat. Mereka praktis baru diperkenalkan skor atau tulisan musik itu pada tanggal 23 Juli ya. Itu yang skor yang pertama yang kita sebarkan, dan ada skor yang baru selesai pada tanggal 5 Agustus bahkan baru mereka bisa baca. Jadi memang kemampuan baca tadi yang juga dikatakan oleh Britney itu memang benar, karena kalau nggak bisa baca nanti anaknya malah stres. Jadi kami lakukan sebuah sesi latihan yang sangat keras dengan sesi pagi, siang, sore, malam ya, sampai jam 9 gitu malam. Jadi bisa dibilang ada 3 sesi besar, dan mereka memang benar-benar digembleng di pusat pelatihan ini. Dan kemarin saya cukup puas dengan penampilan di publik pada Public Expo tanggal 10 di Kota Tua, karena saya menilainya well done ya, artinya benar-benar sempurna. Kendala teknis sound system juga cukup tidak berarti ya, tidak berarti, mungkin cuma 3% gitu. Dan tadi juga sudah melakukan sebuah gladi yang juga digabungkan dengan gladi yang ada di IKN Kalimantan Timur.
Jadi kita tadi selesai jam berapa ya Mas Eki ya? Sesi pertama kita selesai tadi jam 1 kira-kira. Jam setengah 1 lah sesi pertama, terus untuk sesi penurunan bendera sore dilakukan dan besok mereka akan ready di lokasi pada pagi hari dengan kostumnya yang sudah dipersiapkan, termasuk kostum dari masing-masing provinsi yang dikenakan oleh anggota paduan suara. Dan ini PR banget, biasanya mereka akan make up dan berias itu pada saat jam 1 malam, jadi kebayang perjuangan mereka. Tapi saya percaya sepercaya-percayanya di dalam pengamatan saya bertahun-tahun menjadi pembina, bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang sangat kuat, berdisiplin tinggi, nasionalis, dan diharapkan menjadi agen-agen perubahan untuk teman-temannya di sekitarnya, di kehidupan mereka seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan besok, tidak sampai 24 jam lagi, kita akan menyaksikan Gita Bahana Nusantara main di istana. Wah, aduh, saya jadi nggak sabar, Kang. Keren banget ini, pastinya nggak sabar banget. Oke, balik lagi ke Mas Eki ya. Mas Eki, apa sih dampak yang diharapkan dari Gita Bahana Nusantara terhadap masyarakat dan industri musik di Indonesia? Menurut Mas Eki gimana? Silakan. Yang diharapkan tentu adalah kemajuan musik dan musisi itu sendiri ya, bukan secara kualitas saja, tetapi secara personal. Bagaimana kita membawa diri kita sebagai musisi menjadi orang yang lebih baik, yang lebih nasionalis, dan lebih punya sifat-sifat sosial yang lebih baik gitu. Dan ini semua uh, ada di Gita Bahana Nusantara ya, karena ini satu-satunya di Indonesia saya pikir yang proses bermusiknya itu kami di karantina gitu. Nah justru itulah hal yang paling baik yang bisa dilakukan dalam bermusik. Kenapa? Karena untuk mewujudkan musik yang baik ya, itu dibutuhkan sosial yang baik antar pemainnya. Kita tidak hanya bicara teknis, bermain musik jago-jagoan itu tidak bisa. Tapi kita butuh bagaimana kita tidak merasa lebih baik dari yang lain, tidak merasa lebih buruk dari yang lain, bagaimana kita menghargai teman kita bermainnya bagaimana kita bisa melihat semua itu menjadi satu kesatuan. Setelah kita baru bisa mencapai satu estetika musikal yang jauh lebih tinggi. Begitu kira-kira. Baik, Mas Eki, saya geser lagi ya ke Mbak Britney. Eh, Bisa nggak diceritakan gimana pengalaman dalam mengikuti kegiatan apa ya kemarin waktu audisi di GBN ini? Berapa lama sih ikut ininya tahapannya gitu? Ceritakan ya. Kalau buat audisi Gita Bahananya itu buat audisi pertama banget itu yang di provinsi itu diadain 1 hari. Oh, kalau di Bandung 2 hari. Tapi ada yang di provinsi lain ada yang 1 hari ataupun 2 hari. Terus juga banyak banget sih teman-teman yang audisinya keren-keren banget dan juga jago-jago banget. Terus banyak juga beberapa anak yang agak nggak lancar juga, tapi mungkin itu udah biasa banget di perlombaan. Terus buat karantinanya juga pas udah diumumin untuk masuk, itu tuh hari pertama kita kumpul tanggal 2, itu untuk karantina offline-nya. Sebelumnya kita ada online dulu, itu dari tanggal 23 sampai kalau sopran itu sampai tanggal 31, itu kita latihan online, padat banget. Per sesi juga sih, ada sesi 1, sesi 2-nya. Kita pelajarin lagu-lagu yang buat nanti ditampilin juga, karena kalau misalnya kita babat semuanya habis di offline, mungkin nggak akan keburu buat nampilin dan belajar lagu yang sebanyak itu. Tapi dengan adanya pembelajaran online dulu, itu juga ngebantu sih buat di offline-nya nanti. Terus pas waktu di offline-nya, jujur seneng banget karena udah ketemu juga, udah kenal sama teman-teman yang di online sebelumnya, udah sering ngobrol juga. Jadi akhirnya pas di offline ketemu itu emang ketat banget pelatihannya, terus juga sangat padat dari pagi sampai malam, bahkan subuh kita dibangunin buat olahraga pagi dulu, terus paginya kita sarapan, terus habis itu latihan, latihan, dan latihan. Itu sih menurut aku yang di Gita Bahana yang bisa kita dapetin dari audisi yang cukup panjang, terus juga pelatihan yang cukup panjang, tapi dengan adanya pelatihan ini juga bikin kita dekat sama semuanya, terus juga banyak belajar juga. Gitu sih, Kak.
Asik ya, jadi bisa banyak nambah temen gitu kan dari Mm-mm. seluruh Nusantara ya, keren banget. Terus baik sahabat Dikbud, menarik sekali diskusi kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke segmen kedua, mari kita rehat sejenak sambil menyimak video berikut ini. Jangan kemana-mana. Indonesia adalah harga hidup kita, tak boleh terbelah, tak akan berubah. Merah putih harus berkibar selamanya, Garuda terpahat dalam dada. Indonesia adalah bangsa yang mulia, saling menghormati dan saling menjaga. Karya yang mulia penuh toleransi, merawat perbedaan di dalam harmoni. Satria Indonesia, menjaga budaya yang ada.
Balik lagi bersama saya Dian Vita Nugrahaini di SMB hari ini. Baiklah, kita langsung saja ya sahabat Dikbud. Mari kita lanjutkan diskusi pada segmen kedua pada sore hari ini. Kami mengingatkan kembali untuk sahabat Dikbud yang ingin bertanya langsung, bisa menanyakan di kolom komentar yang sudah kami siapkan dengan format nama penanya dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa, untuk kita bacakan pada segmen ketiga. Nanti langsung akan dijawab oleh narasumber bagi pertanyaan yang terpilih. Untuk sertifikat, kami akan lampirkan link yang ada yang bisa diisi oleh para peserta pada segmen ketiga ini. Linknya akan dipin pada kolom komentar. Kita langsung saja. Kali ini pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Irini Dewi Wanti. Kira-kira apa saja sih upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kemendikbudristek agar GBN ini bisa terus berlanjut, Bu? Silakan. Ya, setiap kali GBN ini hadir setiap tahun gitu ya, tidak terlepas dari saran-saran yang disampaikan dari berbagai pihak kepada Kemendikbudristek selaku penanggung jawab kegiatan GBN ini. Misalnya untuk melakukan pengembangannya mulai dari lagu-lagu yang dinyanyikan, kemudian keterwakilan pesertanya, materi GBN-nya, termasuk untuk bisa menghadirkan konduktor orkestra wanita dan juga artis-artis atau vokalis yang sedang tren atau viral ya di kalangan anak muda. Nah, ini baru dalam konteks penyajiannya. Tetapi GBN itu juga bisa GBN itu bisa hadir secara maksimal tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mendukung munculnya talenta-talenta baru di bidang seni suara dan musik. Nah, untuk itu kita masih perlu mendorong, memotivasi pemerintah daerah untuk berkomitmen penuh dalam melaksanakan GBN ini. Mulai dari mempersiapkan calon-calon peserta audisi, menyelenggarakan audisinya, memberi apresiasi ya barangkali ya, berupa hadiah gitu kira-kira kepada peserta dan kepada peserta khususnya. Dan juga mendampingi peserta. Nah, maka komitmen ini juga harus diikuti dengan kebijakan atau keberpihakan terhadap anggaran untuk mendukung dari GBN di daerah gitu. Sehingga bakat-bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak muda di daerah-daerah dapat disalurkan di GBN. Nah, seiring waktu ya kita tahu globalisasi mempercepat GBN ini dikenali gitu. Itu salah satu ya faktor sehingga GBN ini lebih cepat dikenali dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Yang awalnya tadi saya juga sudah singgung, GBN itu hanya bisa disaksikan di TVRI. Kemudian ya semakin maraknya TV nasional lainnya yang menayangkan GBN baik di pemberitaan maupun tayangan langsung atau live gitu, sehingga pada perkembangannya juga saat ini media online juga sangat begitu gencar ya untuk pemberitaan, kemudian media sosial, melalui media sosial teman-teman peserta GBN ini juga sehingga yang diupload ya di mana-mana semua yang punya media sosial teman-teman GBN. Jadi sehingga media sosial ini juga membantu sehingga cepatnya GBN ini dikenali oleh masyarakat dan juga GBN ini mudah diakses. Maka kita juga harus menyesuaikan kondisi kekinian. Jadi GBN ini ya kita tayangkan langsung di kanal media sosial Kemendikbudristek
dan juga dapat ditonton di Indonesia TV secara utuh. GBN juga saat ini ya, kalau upaya-upaya yang dilakukan juga, GBN itu menyuguhkan tontonan tontonan lain yang harusnya dulunya itu kan hanya berada di dalam Istana Negara, ya karena itu bagian dari upacara kemerdekaan RI, perayaan HUT kemerdekaan RI. Jadi dengan kita memanfaatkan media sosial, kemudian juga GBN ini tampil di ruang publik, jadi kita bisa atau kita berhasil gitu ya membumikan, kalau saya katakan membumikan paduan suara dan orkestra yang sering orkestra terutama ya, bukan paduan suaranya yang dilabeli gitu oleh masyarakat sebagai sebuah pagelaran musik yang eksklusif gitu. Nah, tapi dengan tampilnya di ruang publik gitu. Nah, ini orkestra ini bisa dinikmati dengan seluruh lapisan masyarakat, kemudian juga dan itu tidak berbayar gitu di ruang publik. Dan yang paling penting ketika kita kemarin ini tanggal 10 Agustus yang lalu kita tampil di ruang publik dengan bertajuk Harmoni Nusantara Generasi Emas di Kota Tua Jakarta gitu ya. GBN ini berhasil memukau ribuan penonton. Saya nggak tahu jumlahnya, tapi saya melihat sendiri begitu padat penonton datang dari mana-mana sekitar Jakarta mungkin untuk bersama-sama menyaksikan konser ini. Konser seperti tadi disampaikan oleh Pak Purwa, ya sangat oke. Ya tampilan kita benar-benar kalau boleh saya katakan ini sesuatu konser yang mewah, tetapi tentu semua masyarakat bisa menikmati dengan leluasa, dan ini satu artinya kontribusi GBN ini untuk bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat, sehingga dari lagu-lagu nasionalismenya, lagu-lagu daerah itu memang benar-benar sesuatu sajian yang memang bisa dinikmati sebagai sebuah hiburan. Itu yang kami lakukan, Mbak. Wah, terima kasih banyak ya Bu. Aduh, pasti semua masyarakat itu pengen melihat penampilan orkestra, kapan lagi gitu kan bisa melihat penampilan orkestra yang meriah, yang mewah gitu dan bisa secara gratis gitu ya Bu ya dinikmati oleh masyarakat luas. Saya bergeser lagi ke Kang Purwa selaku pembina Gita Bahana Nusantara. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggabungkan berbagai tradisi dan budaya Nusantara dalam satu platform atau satu acara ini, Kang? Ya, ada dua faktor. Pertama kali adalah faktornya ada di arranger ya, yang buat orkestrasi, yang menulis aransemen. Itu kan mesti berpikir lumayan lah ya di dalam prosesnya, ketika kita harus bagaimana caranya menggabungkannya itu kan mesti bagus. Apalagi saya selalu ditugasin udah 3 tahun terakhir ini bikin medley ya, semacam rangkaian lagu-lagu dari daerah. Nah itu kan perlu dicek dulu nadanya masing-masing seperti apa, lalu mana duluan, yang di tengah apa, nomor 3-nya apa, terus ditutup seperti apa. Nah semuanya harus bisa mengakomodir alat-alat musik yang kita punya, terutama alat-alat musik tradisional, dan menampilkannya dengan pas di lapangan. Itu yang pertama. Nah setelah aransemen jadi, pastinya kan pelatih akan melatihkan di lapangan. Nah saya sebagai arranger, di luar dari masalah saya jadi pembina juga, saya harus mengkomunikasikan keinginan dari sang arranger ini seperti apa dengan bentuk musiknya. Nah, menyatukan anak yang baru ketemu ini kan PR banget nih, terutama di rhythm sectionnya ya, drum, bass, perkusi dan lain-lain itu sulit untuk bisa menjadikan dia masif gitu ya, typing gitu ya, sebagai grup yang utuh, yang
kental gitu ya. Karena mereka masing-masing baru ketemu ya, mainnya baru. Kadang-kadang mungkin nggak cocok juga dalam pertama kali kita ketemu, lalu kita punya pekerjaan rumah untuk bisa mencocokkan mereka terus dari hari demi hari untuk mencari bagaimana format yang pas. Bahkan ada satu nomor untuk tari yang kita akan live besok ini ya, live nih tari, kita iringi live dengan orkestra. Itu sampai hari kemarin masih kita robah pukulannya, karena pukulannya kita inginkan ternyata mungkin tidak terkejar dengan anak-anak baru ini gitu. Jadi kita harus terus melakukan observasi lapangan dan kalau perlu kita merubah sedikit-sedikit atau memperbaiki atau bahkan melatihkan ekstra mereka untuk bisa menampilkan apa yang diinginkan oleh arrangernya, karena ini menyangkut tari, gerak, dan semua yang berhubungan dengan esensi lapangan, karena kita menggunakan lapangan yang lebar dan nggak boleh beatnya juga salah dan lain-lain. Jadi banyak sih tantangannya dan kita terus berkomunikasi dengan para pelatih di lapangan, termasuk juga memilih solis-solis dari pihak GBN yang akan ditampilkan di lagu-lagu ini juga. Ini nggak mudah ya. Mungkin Britney bisa cerita bahwa untuk membawakan lagu Karisma itu dia harus berhadapan dengan 3 kandidat lain ya. Itu, dan kami akhirnya memilih Britney atas udah mencoba 3 kandidat lainnya. Jadi saya nggak bilang kandidat lainnya jelek, cuman sebegitu kita itu mempunyai tantangan untuk bisa menampilkan yang terbaik di GBN ini, karena kita percaya bahwa yang nonton juga classified-nya tertentu dan akan ditonton oleh seluruh bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke melalui televisi. Jadi kita harus menampilkan sesuatu yang berstandar, dan saya bangga dengan anak GBN karena banyak orang yang saya ajak nonton kemarin di Kota Tua ya, teman-teman musisi yang sudah cukup senior itu setelah selesai komentarnya cuman saya over ekspektasi dengan melihat GBN. Jadi kalau saya sih berani adu sama yang udah profesional bahwa anak-anak ini classified-nya udah cukup tinggi. Jadi kami bangga. Gitu. Oke, Kang Purwa, keren banget ini ya, bisa menjahit berbagai perbedaan gitu. Padahal baru pertama kali ketemu sama anak-anak ini. Aku geser ke Kak Britney ya. Gimana sih Kak Britney bekerja sama dengan anggota tim lain? Tadi kan sempat diceritain tuh sama Kang Purwa ya, gimana Britney berkolaborasi sama teman-teman lain yang dari daerah-daerah lain atau musisi lain untuk mempersiapkan penampilannya nanti. Kalau cara aku sama teman-teman itu yang pasti kita latihan lebih juga, karena dari latihan yang online maupun offline itu kan sudah ditentuin. Tapi kadang ada beberapa teman-teman juga yang mungkin susah buat ngikutinnya, baik itu gara-gara jaringan ataupun yang lainnya. Jadi akhirnya aku sama teman-teman juga waktu itu sempat bikin kayak room Zoom sendiri buat kita bahas lagi lagu-lagu yang udah dibahas sama pelatih-pelatih. Terus udah gitu waktu online sempat kayak kesulitan juga buat bantuin teman-teman, karena mungkin ada yang nggak bisa, bahkan kesulitan karena lagunya banyak banget. Tapi akhirnya senang banget sih karena pas ketemu offline teman-teman semuanya juga sangat-sangat luar biasa ternyata, terus juga progresnya juga sangat-sangat bagus. Termasuk aku juga yang tadinya mungkin agak bingung baca note, tapi pas udah offline jadi lebih happy, terus juga diajarin juga sama teman-teman yang lain gimana sih baca note yang benar. Terus juga lebih semangat lagi sih buat nentuin tantangan-tantangannya. Terus juga karena jujur di aku yang solois Karisma juga yang tadi Pak Pro udah bilang itu sempat dipilihnya ngedadak karena waktu itu bener-bener udah gak ada kandidat lagi sampai akhirnya dilatihanin lah si lagu Karisma ini. Terus aku ditunjuk pertama buat nyanyiin aja, buat coba aja. Terus setelah itu Pak Purwa audisi lagi cari kandidat lain lagi sampai besok-besoknya juga masih kayak belum tahu nih siapa yang bawain soloisnya lagu Karisma, sampai pada akhirnya Pak Purwa yang kayak Britney gitu. Jadi akhirnya aku kayak bersyukur banget sih akhirnya bisa dapat
nyanyi lagu Karisma, semoga bisa tampil yang terbaik juga. Tantangan lain juga sebenarnya banyak banget sih, harus nyiapin mental, nyiapin fisik juga karena benar-benar padat. Teman-teman yang lain juga sempat ada beberapa yang udah sakit, batuk, serak, tapi keep saling support aja sih satu sama lain karena kita kan di sini bareng-bareng, sering diingetin juga sama pengawas-pengawasnya, itu kayak kita satu gitu. Jadi kalau misalnya satu salah ya semua salah. Gitu sih yang bikin memorable banget dan juga bikin aku sama teman-teman makin dekat juga. Keren banget. Semangatnya masih ini loh, apa membara gitu. Kayaknya udah apa nggak sabar untuk tinggal menghitung jam kalau kata Kang Purwa ya. Oke, berikutnya saya beralih lagi ke Ibu Irini. Bu, selain GBN, kira-kira apa saja program dan platform yang disediakan oleh Ditjen Kebudayaan untuk mendorong kaum muda agar terus semangat merdeka berbudaya? Kalau platform atau program yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan banyak banget nih Mbak Dian. Banyak banget karena kita hampir semua direktorat itu memiliki platform yang memang ditujukan untuk anak-anak muda. Karena ya bagaimana kita ketahui, kita bonus demografi itu adalah memang anak-anak muda kita itu maksudnya jumlah usia anak-anak muda kita itu dalam struktur jumlah penduduk di Indonesia itu luar biasa gitu ya. Nah, maka program-program yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan selain GBN ini baru satu direktorat aja nih di Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan. Kalau misalnya saya runut lagi, misalnya kita proses pemajuan kebudayaan itu mulai dari pelindungan kebudayaan. Nah, di Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu ada memang satu program yang namanya Sekolah Lapang ya. Ini memang untuk mendukung dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Jadi dalam rangka percepatan misalnya untuk pendataan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Nah ini tentu memang sasarannya adalah kampus ya atau mahasiswa gitu. Tapi mereka itu juga dengan latar belakang yang nggak mesti misalnya basic keilmuannya itu ada kebudayaan gitu. Jadi bisa aja mahasiswa kedokteran dan lain sebagainya. Nah, gitu juga ada kegiatan yang namanya belajar bersama maestro di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Itu juga ya dengan sistem open call ya, anak-anak muda bisa mendaftar ke direktorat tersebut untuk bergabung di dalam program ini. Jadi nanti direktorat itu menunjuk salah satu maestro, apakah itu seni, musik, seni rupa dan lain sebagainya gitu, maestro-maestro yang ada di Indonesia. Nah, mereka anak-anak muda ini bergabung dengan para maestro itu untuk belajar mendalami pengetahuan seni. Nah, kemudian balik lagi nih kalau di Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan, mungkin yang sekarang ini juga anak-anak muda kita sering mungkin kepoin media sosialnya di Budaya Maju gitu atau Jalur Rempah RI. Nah, itu kegiatan Jalur Rempah ini kan juga sasarannya juga anak-anak muda. Jadi sebagai sebuah platform di mana program ini untuk untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi anak-anak muda kita untuk memahami sejarah kemaritiman Nusantara, menggali potensi budaya kemaritiman di seluruh wilayah di Nusantara melalui rempah-rempah ya, basicnya rempah-rempah Nusantara. Jadi bicara tentang konektivitas budaya dan lain-lain. Jadi banyak festival-festival termasuk juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gali dari rempah-rempah yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini sangat-sangat kreatif, anak-anak muda kita banyak yang sudah saat ini mengembangkan produk-produk rempah itu baik untuk wellness, gitu, kesehatan, untuk kecantikan dan lain sebagainya. Jadi jamu itu sekarang selain jamu itu sudah sebagai salah satu intangible cultural heritage dari Indonesia gitu. Nah ini seiring juga anak-anak muda sekarang malah atau kafe-kafe di beberapa daerah itu memadukan antara kopi dengan rempah dan lain sebagainya. Ini kreativitas yang luar biasa gitu. Nah, ini salah satu kalau
yang mewadahi adalah program Jalur Rempah. Kemudian ada gerakan Seniman Masuk Sekolah. Bagaimana kita memanfaatkan potensi dan juga karya-karya dan intelektual para seniman di daerah-daerah itu untuk bisa bergabung dalam program ini. Jadi bisa sharing pengetahuan kepada anak-anak sekolah, tapi juga pada akhirnya menghasilkan suatu karya gitu. Nah ini banyak yang mungkin kalau saya ceritakan lebih rinci lagi nggak cukup waktunya, itu perlu satu sesi. Nah ini banyak sekali yang jelas Mbak Dian, program-program kita yang memang semuanya itu adalah kita sasar untuk anak-anak muda karena kita menyiapkan generasi emas Indonesia. Seperti itu. Wah, emang sudah disiapkan banyak sebenarnya Ibu ya kanal-kanalnya, platformnya seperti apa. Jadi kayaknya kalau di era sekarang gitu ya, teknologi yang udah makin maju gitu kayaknya gampang banget untuk mendapatkan berbagai informasi. Terima kasih banyak ya Bu Irini atas jawabannya. Kita kayaknya harus berlanjut ke segmen berikutnya, sahabat Dikbud. Sebelum kita lanjut memasuki segmen ketiga atau sesi tanya jawab, mari kita jeda sejenak terlebih dahulu dengan menyimak video berikut. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih sahabat Dikbud dan para narasumber. Kita kembali lagi di Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema Gita Bahana Nusantara yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendikbud RI. Saat ini kita sudah berada di segmen terakhir atau segmen penutup sekaligus sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab.
kami akan menampilkan pertanyaan yang sudah ditujukan kepada narasumber kita oleh para peserta webinar melalui kolom bicara di Zoom meeting. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Penanyanya dari Kartika Rahel ditujukan kepada Ibu Irini. Saya sebagai Purna Gita Bahana Nusantara tahun 2010 butuh sekali wadah dan event yang berkelanjutan dengan menampilkan alumni-alumni GBN ini di setiap kegiatan Ultah RI maupun kegiatan Kemendikbud lainnya. Apakah bisa, Bu? Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Kartika, Rahel. Jadi memang sih kebetulan ya kita juga tahun ini akan mendorong untuk terjadinya apa apa bahasanya. Jadi supaya Purna dari Gita Bahana Nusantara itu terlembagakan gitu kira-kira. Jadi ada yang akan mewadahi sebagai sebuah organisasi dari Purna Gita Bahana Nusantara. Tapi memang ini baru dalam tahap diskusi-diskusi, tapi mudah-mudahan juga setelah kita usai nanti peringatan HUT RI, kita akan lebih serius mendiskusikannya. Barusan juga tadi saya juga sempat diskusi dalam satu kesempatan bahwa Purna dari peserta GBN ini juga nantinya akan masuk dalam polling dalam pendataan di Puspresnas gitu kita Kemendikbudristek gitu. Jadi agar mereka itu semua terdeteksi di dalam data manajemen talenta di Kemendikbudristek seperti itu. Jadi ini juga akan memudahkan mendeteksi semua para alumni itu sekarang konteksnya ketika pasca mengikuti Gita Bahana Nusantara ini gitu mereka berkiprah di mana sih gitu dan supaya bisa artinya komunikasi yang bisa kita bangun kalau kita sudah mewadahinya gitu bisa jadi mungkin mereka ke depannya itu adalah akan menjadi pendamping-pendamping di tiap-tiap daerah masing-masing sehingga kalau tadi saya sebut bahwa diharapkan semua daerah itu kan bisa lebih mengawal gitu bahwa bakat-bakat atau talenta-talenta yang luar biasa di daerah ini kan harus didorong sehingga mereka memiliki kesempatan. Kalau misalnya di dalam audisi atau seleksi itu mereka mungkin didampingi oleh kakak-kakaknya yang sudah punya pengalaman sebelumnya, barangkali audisinya akan lebih lancar, lebih memungkinkan punya kesempatan adik-adiknya yang akan berikutnya di regenerasi itu bisa maksimal di dalam audisi sehingga menjadi terpilih gitu. Nah, jadi ini harapannya memang kita tahun ini Mbak Kartika kita bisa melembagakan dari Purna Gita Bahana Nusantara seperti itu. Mudah-mudahan doakan saja. Terima kasih Nah Mbak itu, Dit. oke Bu. Nah itu Kak Kartika. Jadi jangan berkecil hati. Sepertinya nanti akan difasilitasi oleh Bu Irini. Itu aja kabar baiknya. Oke, Insya Allah. pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif Setiabudi ditujukan kepada Kang Purwa. Gimana cara menumbuhkan kedisiplinan serta komunikasi yang sejuk antara musisi dengan keanekaragaman budaya, bahasa, karakter, hingga menghasilkan suguhan musik yang sangat enak untuk dinikmatin. Ini pertanyaannya agak susah juga dijawab nih ya. Gimana caranya menumbuhkan kedisiplinan ya? Agak beda juga ya. Aku sih perhatiin dari generasi ke generasi kadang-kadang ada perbedaan situasi juga. Bagaimana anak Gen Z sama anak zaman dulu ya. Kalau kita dulu disuruh kamu tidur sekarang gitu ya, tidur gitu kan. Anak sekarang kan banyak mainannya tuh ada macem-macem lah gitu. Walaupun di dalam konteks GBN sih di pusat pelatihan sih rasanya sih nggak terlalu problem ya gitu.
Mas Ekin juga alumni GBN nih, 2009, Mas Mino 2003 kalau nggak salah, atau 2005 gitu. Jadi orang-orang yang sudah paham betul sih apa namanya habits anak-anak GBN itu dengan pusat pelatihannya seperti apa, sehingga komunikasinya sangat cair ya. Bagaimana bisa membentuk. Jadi kalau kita misalnya nih ada problem dengan apa gitu ya, kita juga handlingnya juga apa lebih friendly gitu ya, lebih egaliter gitu kalau kalau orang manajemen bilang. Jadi kita bisa bisa ngobrol lah sama anak-anak. Saya juga di lapangan sering ngobrol bareng anak-anak aja gitu, ngobrolin apa aja lah gitu. Tapi sebetulnya kan itu adalah sebuah apa namanya semacam kajian komunikasi ya gitu sama mereka, sehingga kita ketika nih ada yang kita harus sampaikan serius sama mereka, mereka juga sama kita udah nggak ada jarak gitu ya. Saya lihat teman-teman semua di GBN sekarang itu cukup cair ya sama anak-anak dan bisa bercanda bareng gitu, dan itu penting sekali untuk kami untuk membentuk karakter musik, mendisiplinkan anak-anak, dan mereka juga tidak merasa dipres seperti kamp konsentrasi gitu ya. Nah, ada aja sih anak yang mungkin merasa tertekan karena mungkin nggak bisa-bisa lihat ada aja ya, kita persuasi lah dengan baik seperti itu ya. Jadi sampai hari kemarin juga nggak ada yang sangat berarti dengan anak yang sakit ya. Ada beberapa tahun yang lalu ada yang sakit harus dipulangin ke daerahnya gitu. Tapi yang ini sih sekarang sih alhamdulillah oke lah gitu, menyenangkan gitu, suasananya juga menyenangkan gitu. Mas Eki juga saya lihat juga karena mungkin juga muda dan pernah di GBN ya, jadi eh, kalau dulu kan anak mengeluh, wah nih pelatihnya atau konduktornya nih gaspol nih gitu kan. Kalau saya lihat Mas Eki, ya udah break dulu, iya makan dulu gitu. Nah itu penting sih untuk kita, walaupun kita juga batasin, ya udah kalau break 15 menit bener-bener 15 menit gitu, nggak plus plus gitu. Kira-kira itu sih ya yang saya bisa jawab dari bagaimana kami sebagai pembina-pembina yang sudah senior gitu ya, walaupun banyak juga yang masih umur 40-an gitu. Itu membina mereka yang anak-anak usia 2 sampai 23 ini kan Gen Z apa milenium Ibu Iri ini mungkin lebih tahu nih problem anak-anak zaman sekarang gitu ya. Mungkin karakternya agak beda, approach-nya agak beda gitu emang ya. Jadi nggak sama dengan zaman kita dulu. Jadi kalau dibilangin kan banyak tuh anak-anak zaman sekarang tuh, wah ini katanya psikotoksik gitu kan, atau negatif toksik gitu ya. Kalau disuruh tidur juga kan susahnya kan zaman anak-anak sekarang tuh, kalau boleh saya agak joke sedikit ya. Nah, sekarang sudah malam ya, tidur ya. Dia nggak tidur juga, masih main game terus. Hanya beritanya happy aja kan, diketok bangun sama pembina ya. Pembinanya polisi, kamu keluar aja jam 5, kamu olahraga pagi. Ya, akhirnya terbiasa juga. Keren. Penanya ketiga dari Prapti Fitriani ditujukan untuk Mas Eki Satrio. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya lagu nasionalisme ini terus digaungkan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah di tengah gempuran lagu-lagu viral yang kadang jauh dari nasionalisme. Silakan Kang Eki, Mas Eki. Tentu perihal ini bukan hanya di sekolah-sekolah ya masalah ini ya, itu di seluruh lapisan masyarakat sih saya pikir ya. Ini tugasnya juga tugas dari seluruh lapisan masyarakat begitu. Tapi kebetulan saya di Jogja juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta itu mengadakan setiap tahunnya di konser Serenade Dua Bangsa. Isinya adalah internalisasi kesejarahan lewat musik orkestra dan paduan suara. Itu adalah upaya-upaya untuk membangun hal-hal yang seperti yang ditanyakan begitu. Kami juga banyak usaha sebagai seniman juga. Lalu bagaimana kok di sekolah-sekolah sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dimasukkan seperti kegiatan-kegiatan sekolah, hal-hal yang di luar sekolah pun juga bisa, misalnya kayak lomba-lomba di sekolah, kegiatan-kegiatan
kesenian di sekolah mungkin bisa lebih banyak memasukkan unsur-unsur musik nasionalis. Kadang juga salah kitanya juga sebagai pendidik karena melihat situasi yang populer tuh yang begini, takutnya anak-anak nggak suka, lalu kita hadirkan, justru kita yang menghadirkan. Ini permasalahannya kan itu, kita yang menghadirkan, bukan mereka. Ya tugas kita menghadirkan hal yang lebih baik harusnya nanti. Toh sebenarnya bisa kita padukan hal-hal yang viral di dunia virtual dengan memasukkan unsur-unsur musik nasionalis gitu. Bisa itu bisa kita apa ya upayakan gitu. Kira-kira begitu sih. Ya, oke, terima kasih. Makasih Mas Eki atas jawabannya. Oke, kayaknya kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya. Pertanyaan keempat dari Putri Rina Anastasia. Ditujukan kepada Kak Britney Kimberly. Pertanyaannya, bagaimana proses rekrutmen atau pemilihan peserta paduan suara GBN 2024? Apa aja sih syarat dan ketentuannya? Ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih, pengen punya kesempatan yang sama kayak Kak Britney nih. Silakan Kak Britney. Oke, kalau buat persyaratan-persyaratannya, itu yang kayak udah aku sempet ceritain tadi. Yang pertama, nanti tuh kita dikasih kayak, mungkin kayak form gitu kali ya. Nanti di situ ada kayak penjelasan-penjelasan kita harus ngapain aja sih pas audisi. Yang pertama pasti di kota dulu, tapi setiap provinsi beda-beda. Biasanya kalau aku sih dari kota dulu, baru ke provinsi. Nah, di situ tuh, jadi kita pas tampil itu, pas audisi itu, kita harus bawain satu lagu yang udah ditentuin. Itu nanti kita kayak nyebutin misalnya nada dasarnya apa. Nanti, nah setelah nyanyi itu kita bakal dites. Jadi kayak jurinya nanti bakal ngetes antara ngetes not ataupun juga biasanya hearing juga dites sih. Terus abis itu baru jurinya kayak sempat bilang, abis itu jurinya bilang kayak misalnya kamu baca nomor sekian. Nah nanti kita baca tuh misalnya dikasih waktu 1 menit. Dikasih waktu 1 menit, terus udah gitu kita langsung nyanyiin tuh si notnya itu kayak gimana. Nah kalau buat audisinya sih kayak gitu. Terus kalau buat share ketentuannya mungkin ya ya gitu aja sih sebenarnya. Eh, yang penting bisa baca not, terus juga nyanyi juga harus oke, terus juga nyanyi harus sesuai sama partitur, nggak boleh diimprove, terus juga nggak boleh yang soloist banget itu nggak boleh. Jadi bener-bener harus menyamakan diri sama teman-teman yang lain gitu. Gimana sih kita kalau bisa di paduan suara? Kalau buat share ketentuannya sih mungkin itu aja ya pas audisi. Oke Kak Britney nih. Jadi buat the next yang ingin ikut GBN tahun depan mohon dipersiapkan ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi sama Kak Britney seperti apa, Kang Purwo juga udah menjelaskan. Sayang sekali itu tadi adalah pertanyaan terakhir pada pertemuan SMB kita hari ini. Sahabat Dikbud mungkin kita sudah menuju ke segmen terakhir, sudah menuju ke penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri silaturahmi Merdeka Belajar kali ini, kita akan mendengar pernyataan penutup atau closing statement dari para narasumber. Dipersilakan kepada Kak Britney terlebih dahulu deh. Habis itu disambung sama Mas Eki. Kalau dari aku, semoga Gita Bahana Nusantara ini bisa terus maju, terus juga bisa menghasilkan generasi-generasi baru yang lebih keren lagi ke depannya. Terus juga aku harap semua teman-teman, semua orang yang masyarakat Indonesia bisa menikmati Gita Bahana Nusantara di tanggal 17 nanti. Dan juga semoga Gita Bahana Nusantara ini pastinya bisa merangkul lagi semua orang-orang yang punya bakat dan juga minat di bidang musik ataupun di bidang tarik suara, karena aku yakin kalau Gita Bahana Nusantara ini pasti akan semakin maju lagi ke depannya. Terus juga I hope buat para alumni yang tadi udah disebut juga, buat para Purna bisa dapat wadah yang lebih lagi ke depannya supaya kita bisa jadi satu komunitas yang bisa membuat Indonesia ini lebih maju lagi dengan bermusik. Thank you. Silakan Mas Eki. Selanjutnya Mas Eki ya. Ya, mari kita bersama-sama mulai kembali dan terus memperjuangkan kebaikan untuk bangsa ini. Pertama kami sebagai musisi, seniman, apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dengan berisik, dengan berkesenian, juga dengan
teman-teman di wilayah yang lain, di luar dunia, mari kita bersama-sama saling berkolaborasi, spirit berkolaborasi. Semoga juga kita bahana ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa lebih meningkatkan rasa nasionalisme. Terima kasih Mas Eki. Selanjutnya Kang Purwa. Mangga Kang. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Mas Eki dan Britney, sama sih saya juga berharap ada peningkatan kualitas dari semua stakeholder yang terlibat, termasuk juga masyarakat, terutamanya anak muda ya, concernnya terhadap Gita Bahana Nusantara. Khusus untuk besok, harapan saya adalah jangan jangan pasang TV Anda di Netflix atau di Disney Hotstar ya, nonton TV nasional supaya kita bisa nonton anak-anak GBN 2024 dengan baik besok. Oke, saya tunggu. Mantap Kang. Selanjutnya yang terakhir Bu Irni, silahkan Ibu. Iya, baik. Kalau saya mungkin di penyampaian terakhir ini saya lebih secara umum ya, bukan hanya untuk GBN aja, tapi tentu karena kita ini kan sekarang sedang ya menyongsong Indonesia Emas, apalagi peringatan, ntar lagi kita memperingati juga 79 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nikmat kemerdekaan itu luar biasa, sehingga kita bisa memiliki arah tujuan hidup bernegara dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Nah, musuh kita saat ini bukan negara luar atau bangsa asing. Justru musuh kita saat ini adalah ada dalam diri kita. Jadi misalnya gitu, rasa malas, apatis, intoleran, tidak kreatif, maka penjajahan itu datangnya dalam diri sendiri. Maka harapannya anak-anak muda, mari tingkatkan imajinasi dan kreativitas sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya dalam berbudaya dapat terus kita bangun. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Karena keberagaman budaya yang telah membentuk karakter bangsa kita. Hargai dan manfaatkan keragaman budaya menjadi prestasi di kehidupan. Masa depan ada di tangan anak-anak muda. Tantangannya menuju sukses dan berprestasi semakin kompleks, semakin kompetitif. Mari persiapkan diri kita, isi hidup kita dengan kreativitas dan energi positif lainnya. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Irini, Kang Purwa, Mas Eki, Kak Britney atas pernyataan penutupnya hari ini. Dengan demikian, berakhir juga silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema harmoni dan patriotisme melalui Gita Bahana Nusantara kali ini. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber hebat hari ini yang keren-keren banget. Terima kasih juga kami sampaikan kepada juru bahasa isyarat dan tentunya sahabat Dikbud peserta webinar yang hadir dalam Silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-15, episode edisi 15 Agustus 2024. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini diselenggarakan secara rutin setiap hari Kamis. Nantikan webinar SMB selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun resmi media sosial di Kemendikbudristek untuk dapat memperoleh informasi seputar kebijakan, pendidikan, dan kebudayaan. Akhir kata, saya Dian Vita Nugraha ini undur diri. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan sikap yang kurang berkenan selama memoderasi webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Media, Pak Purwa. Baik. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dalam
padaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban